Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami. Sebelumnya, selamat hormat kepada Dr. Titin Yuliati SP, MSc PhD SCPR, selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi, dan teman-teman semuanya yang sudah datang hari ini. Sebelumnya, saya Jelita Anastasia dan rekan saya, Gita Andreani. Elva Zilki Jamal. Nah, di pertemuan 5 ini kita akan membahas 4 materi, yaitu Symbolic Interaction Theory, Coordinate Management Reasoning, Cognitive Dissonance Theory, dan Expectancy Violation Theory. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dava. Pada Dava diberikan. Terima kasih, Rasi. Yang pertama ada Symbolic Interaction Theory. Teori yang paling sering dikaitkan dengan George Herbert Mead. Teks ini menjelaskan tentang konsep interaksionisme simbolis dalam bidang komunikasi. Interaksionisme simbolis adalah perspektif yang mempelajari bagaimana makna dan hubungan sosial dibentuk melalui interaksi antara individu. Perspektif ini berfokus pada 3 topik besar: interaksi simbolis, hubungan makna dan pikiran, serta sifat jati diri. Interaksionisme simbolis memberikan landasan bagi teori komunikasi lain, termasuk manajemen, makna, dan konstruktivisme yang terkoordinasi. Teori ini telah mempengaruhi banyak studi mengenai peran komunikasi dalam pembentukan identitas individu dan realitas sosial, sehingga menjadi salah satu perspektif teoritis paling penting dalam sejarah bidang komunikasi. Hubungan makna dan pikiran, karena interaksionisme simbolisme mulai akun ya, tentang dunia sosial dan interaksi, ia menawarkan akun khas tentang asal-usul makna. Sangat kontras dengan teori yang menemukan asal-usul makna dalam pikiran manusia atau dalam esensi objek. Interaksionisme simbolis menegaskan bahwa makna muncul dalam dan melalui proses interaksi sosial yang dijelaskan di atas. Akibatnya, para interaksionis sifat jati diri manusia terlibat dalam percakapan gerak tubuh yang diwujudkan. Mereka secara unik mampu merefleksikan aktivitas mereka sendiri. Karena itu, makna diri dicirikan oleh kesadaran dan kesadaran diri, kemampuan untuk membuat diri menjadi objek refleksi. Untuk alasan ini, interaksionis simbolis mengidentifikasi 2 bentuk jati diri manusia, yaitu diri sebagai proses dan diri sebagai objek. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Tasya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu Coordinated Management of Meeting. Nah, ini merupakan teori oleh W. Barnett Peirce dan Vernon Cross. Next slide. Nah, di dalam teori ini dijelaskan bahwa seorang komunikator harus mengorganisasikan makna dan satu berinteraksi dari waktu ke waktu. Dalam semua situasi sosial, komunikator harus mengelola makna dan tindakan mereka sendiri sambil menanggapi makna dan tindakan orang. Komunikator melakukan 2 hal dalam setiap pertemuan, yaitu menafsirkan atau memberi makna dan bertindak. Makna mengarah pada tindakan dan sebaliknya, tindakan mengarah pada makna. Nah, di teori ini memiliki 2 aturan, itu yang pertama ada aturan makna atau aturan konstitutif. Aturan ini membantu kita memahami makna dari suatu tindakan, kata, atau situasi. Misalnya, senyum dapat diinterpretasikan sebagai tanda kegembiraan, kesenangan, atau bahkan sarkasme, tergantung pada konteksnya. Aturan ini menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi ke sini, atau apa artinya ini. Nah, yang kedua ada aturan tindakan atau aturan regulatif. Aturan ini mengatur bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Misalnya, jika seseorang tersenyum pada kita, aturan ini mungkin mengharuskan kita untuk membalas senyum tersebut. Aturan ini membantu mengatur interaksi kita dengan orang lain.
Selanjutnya ada 4 gaya logika dalam teori ini. Yang pertama ada kekuatan prefiguratif. Suatu peristiwa sebelumnya itu dianggap sebagai penyebab tindakan berikutnya. Contohnya itu, ketika seseorang dikritik, mungkin ia akan merespons dengan kemarahan karena merasa tidak ada pilihan lain. Yang kedua ada kekuatan kontekstual. Nah, kekuatan ini bergantung pada konteks situasi dan tidak fokus pada tindakan sebelumnya. Misalnya, dalam konteks diri yang kompeten, seseorang mungkin merasa kalau mengabaikan kritik adalah respons yang tepat. Yang ketiga ada kekuatan implisit. Tindakan dimaksudkan untuk mengubah konteks situasi. Misalnya, seseorang yang menanggapi kritik dengan sikap ramah mencoba mengubah situasi dari memberikan kritik menjadi memberikan bantuan bersama. Dan yang terakhir adalah kekuatan praktis. Di sini berfokus pada pencapaian hasil praktis. Contohnya, seseorang mungkin merespon kritik dengan mengkritik balik sebagai upaya untuk mencegah kritik di masa depan. Selanjutnya, selanjutnya, konsep koordinasi dalam teori CMM ini menggambarkan bagaimana dua atau lebih komunikator mengatur makna dan tindakan mereka ke dalam pola interaksi yang masuk akal bagi mereka. Nah, ada proses koordinasinya. Yang pertama, ketika satu orang bertindak, orang lain akan menafsirkan tindakan tersebut. Lalu, orang kedua merespons berdasarkan makna yang mereka peroleh dari orang pertama. Selanjutnya, orang pertama akan menafsirkan kembali respon tersebut dan bertindak kembali. Pada akhirnya, setiap komunikator bertanya pada dirinya sendiri, apa arti tindakan ini dan bagaimana saya harus meresponsnya. Jika proses ini berhasil, maka interaksi akan terasa terkoordinasi dan memiliki pola yang logis. Nah, kalau kurangnya koordinasi terjadi ketika komunikator tidak mengatur tindakan mereka ke dalam pola yang bermakna. Dalam situasi seperti itu, masing-masing pihak merasa bahwa tindakan pihak lain tidak masuk akal. Tanpa kerangka logika yang memadai, pola interaksi tidak dapat dipahami dan komunikasi terasa tidak terkoordinasi. Selanjutnya, Makasih Tasya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cognitive dissonance theory. Di sini yang pertama ada pengantar teori disonansi. Definisi teori disonansi kognitif ini dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1950. Menjelaskan ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang memiliki keyakinan atau sikap yang bertentangan dengan perilaku. Itu ada asumsi utama, itu manusia cenderung mencari konsistensi antara keyakinan, sikap, dan perilaku mereka. Itu di sini ada proses disonansi. Penyebab yaitu disonansi muncul ketika individu melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan mereka tanpa insentif eksternal. Lalu ada strategi pengurangan. Mengubah salah satu elemen kognitif, lalu menambah kognisi konsonan, dan yang terakhir mengurangi pentingnya kognisi disonan. Yang ketiga ada revisi teori. Dikemukakan oleh Claude Steele, yaitu menekankan pentingnya citra diri dalam mengatasi disonansi. Lalu ada Elliot Aronson, menyatakan disonansi terjadi ketika tindakan melanggar konsep diri positif. Lalu ada Joel Cooper, menyoroti rasa tanggung jawab pribadi sebagai penyebab disonansi. Dan yang terakhir ada aplikasi dan contoh. Nah, contoh nyata itu seorang perokok tahu bahaya merokok, tetapi terus melakukannya, mengalami disonansi antara perilaku dan pengetahuan. Lalu ada relevansi. Teori ini penting dalam memahami perubahan sikap dan keputusan dalam konteks sosial dan fisik. Silakan kepada Agatha. Ya. Terima kasih. Yang keempat ini ada expectancy violation theory atau teori pelanggaran harapan. Teori ini dikembangkan oleh Judith K. Burgon dan beberapa rekan untuk memprediksi dan menjelaskan dampak dari perilaku komunikasi yang tidak terduga. Di sini ada 3 ekspektasi. Yang pertama ada variabel hubungan, yaitu mengacu pada karakteristik yang ditentukan bersama oleh dua individu atau lebih, seperti menurut mereka, hubungan keluarga, dan ketertarikan. Yang kedua ada variabel aktor.
Variabel aktor itu mengacu pada karakteristik yang terkait dengan individu, seperti jenis kelamin, usia, atau negara asal mereka. Yang ketiga, ada variabel konteks. Variabel konteks mengacu pada fitur pengaturan dan jenis interaksi di mana komunikasi terjadi. Interaksi duduk memiliki harapan yang berbeda dari yang berdiri. Begitu juga dengan interaksi formal yang relatif terhadap yang selanjutnya ada dukungan empirik. Tes awal teori berfokus pada pelanggaran jarak percakapan dan memprediksi bahwa pelanggaran dekat yang melebihi ambang batas yang sangat dekat yang disebut ambang batas ancaman akan memiliki konsekuensi negatif terlepas dari siapa yang melakukannya. Namun hasilnya tidak mendukung adanya ambang batas ancaman. Teori tersebut kemudian direvisi dan interpretasi pelanggaran menjadi lebih sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.